Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu, tak kurang suatu apapun, dan tetap semangat belajar walaupun di rumah. Anak-anak, untuk mengawali pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, sikap terbaik untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan diawali doa, pembahasan latihan soal ujian sekolah hari ini berjalan dengan lancar dan ilmunya dapat diserap kalian semuanya. Amin. Yuk kita mulai dari nomor 1 sampai nanti ke nomor 10. Nanti anak-anak silahkan dipahami, dicocokkan dengan jawaban kalian apakah sudah benar. Oh, kalau sudah benar berarti kalian sudah paham ya. Nanti dicocokkan dan didengarkan penjelasan persoalnya ya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, yang pertama yaitu soal nomor 1. Soal nomor 1 tentang perhatikan teks di bawah ini. Sari kemarin berhasil memenangi lomba olimpiade matematika tingkat kota. Ia memang terkenal sebagai siswa yang rajin dan pandai di kelasnya. Sekarang Sari menjadi buah bibir di kalangan guru dan teman-temannya. Nah, pertanyaannya, makna ungkapan yang bercetak miring pada paragraf di atas adalah yang bercetak miring adalah buah bibir. Nah, di sini buah bibir. Kita bahas dulu ya. Ungkapan adalah gabungan kata yang membentuk arti baru, di mana tidak berhubungan dengan kata pembentuk dasarnya. Buah bibir. Apakah ada buah bibir? Tidak ya. Ini gabungan dua kata yang tidak berhubungan dengan kata pembentuknya, tetapi memiliki arti baru. Kita lihat di sini ABC-nya. A disukai oleh para guru. B menjadi cibiran di ruang guru. C sebagai bahan perbincangan, dan D dijadikan bahan koreksi kesalahan. Kalau disukai oleh para guru tidak ya, karena di sini menjadi buah bibir. Buah bibir itu artinya sebagai omongan orang, diomongin orang. Tetapi di sini ada dua pilihan ganda yang hampir sama kata-katanya ya. Yang B menjadi cibiran di ruang guru. Cibiran juga membicarakan anak tersebut, Sari. Kalau yang C juga sebagai bahan perbincangan, tetapi memiliki arti yang santun dan kurang santun. Kalau di sini cibiran. Cibiran ini menandakan negatif. Kalau bahan perbincangan itu menandakan positif. Kita lihat kalimat sebelumnya, bahwa Sari memang terkenal sebagai siswa yang rajin dan pandai. Sesuaikan kalimatnya. Dia dibicarakan orang ya, karena dia rajin dan pandai. Berarti mana yang lebih tepat jawabannya, B atau C? Iya, jawabannya yang tepat adalah C, sebagai bahan perbincangan. Kalau semisalnya Sari malas ya, terus Sari tidak rajin, tidak disiplin ya, menjadi cibiran di ruang guru karena dia tidak melakukan kebaikan. Selanjutnya ke nomor 2. Sebentar. Kita ke nomor 2 ya. Oke. Kita lihat nomor 2. Perhatikan bacaan berikut ini. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati baik tersebut. Semut segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut
mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ibaskan ranting. Akhirnya, merpati pun terbang menyelamatkan dirinya. Sikap yang dapat diteladani dari tokoh semut tersebut adalah, nah, kita bahas dulu. Sikap yang dapat diteladani itu maksudnya sikap positif yang dapat ditiru pembaca. Dengan cara membaca, kita memahami bacaan dan sikap tokoh cerita di atas akan menemukan sikap yang dapat kita teladani dari tokoh semut. Ya, bahwa tadi semut menolong si merpati, iya kan? Menolong si merpati, temannya yang sudah membantu. Nah, si semut ini sangat baik sekali karena membantu merpati agar tidak diburu oleh si pemburu. Nah, sikap yang dapat kita teladani dari tokoh semut apa? Kita lihat pilihan gandanya satu persatu, mana yang lebih tepat. A. Mengusir pemburu yang akan menangkap burung merpati. Tidak tepat ya. Yang B. Siap menolong saat melihat teman dalam kesulitan. Nah, ini yang yang cocok, yang tepat jawabannya adalah yang B. Benar sekali. Oke, selanjutnya jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 3. Pada hari Minggu, Bintang berlibur ke Pantai Marina di kota Semarang. Pertanyaannya, penggunaan huruf kapital pada kalimat tersebut yang benar adalah A. Pada hari Minggu. Seharusnya ya, nama hari itu menggunakan huruf besar kapital awalnya M-nya. Ini sudah salah. Yang B, pada hari Minggu. Ini juga ya, minggunya M-nya tidak besar, tidak kapital, harusnya kapital. Salah ya. Kita lihat yang C. Pada hari Minggu, benar ya. Bintang nama orang, berlibur ke Pantai Marina, nama tempat. Sudah benar ya. Di kota Semarang, nama kota di kota Semarang. Itu juga besar. Yang D juga salah, minggu M-nya tidak kapital. Oke, pembahasannya. Nah, dalam penggunaan huruf kapital menurut EYD itu ada 17. Yang pertama, sebagai huruf pertama pada kata pertama dalam suatu kalimat. Nih contohnya, ya, di awal kalimat. Sebagai huruf pertama dalam kalimat petikan langsung. Nih contohnya, dalam tanda petik. Yang ketiga, sebagai huruf pertama untuk ungkapan atau sebutan yang berhubungan dengan Tuhan, kitab suci, serta kata ganti untuk menyebut Tuhan. Ini contohnya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang keempat, sebagai huruf pertama untuk menyebutkan nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan. Contohnya nih, Pangeran Diponegoro. Yang kelima, sebagai huruf pertama sebutan atau gelar, jabatan, pangkat seseorang. Contohnya di sini Gubernur Jawa Tengah. Yang keenam, sebagai huruf pertama nama orang. Nih, wali kelas kami bernama Siti Fahmi. Iya, ini nama orang. Jelas ya. Sebagai singkatan nama orang. Misalnya di sini Muhammad Ilyas, berarti M-nya besar dulu, baru Ilyas, titik Ilyas. Di sini contohnya Aha Nasution. Yang kedelapan, sebagai huruf pertama nama bahasa, suku, bangsa, dan agama. Contohnya Islam, Kristen. Yang kesembilan, sebagai huruf pertama nama hari, bulan, tahun, atau peristiwa bersejarah, dan nama hari raya suatu agama. Ini contohnya Hari Raya Natal, 25 Desember. Ya. Yang ke-10, sebagai huruf pertama nama tempat atau lokasi secara geografis. Nah, di sini ada Pegunungan Brawijaya contohnya. Ke-11, sebagai huruf pertama nama negara, Indonesia misal contohnya di sini. Yang ke-12, sebagai huruf pertama perulangan kata suatu badan atau instansi, misalnya yayasan, ilmu, ya kan? Pengulangan untuk lembaga pemerintah, ketatanegaraan, dan dokumen resmi. Yang ke-13, sebagai huruf pertama nama buku, majalah, surat kabar, judul karangan. Ini contohnya majalah Tempo. Atau bisa misal Suara Merdeka, berarti S-nya kapital, M-nya juga kapital. Ke-14, sebagai huruf pertama singkatan gelar, pangkat, maupun sapaan.
Contohnya di sini ketua PAP, ketua prodi. Nah, ini kan gelar ya. 15 sebagai huruf pertama kata penunjuk kekerabatan, misalnya kapan Bapak, sapaan ya. Yang ke-16, huruf pertama kata ganti Anda. Nah, Anda menggunakan kapital. Yang terakhir sebagai huruf pertama pada kata keterangan seperti catatan dan misalnya yang diawali oleh sebuah pernyataan dan diikuti oleh penjelasan yang berkaitan dengan pernyataan tersebut. Ini contohnya. Balita membutuhkan asupan gizi yang cukup untuk pertumbuhannya, tidak kekurangan juga tidak berlebihan. Karenanya orang tua harus dapat mengatur porsi menu anak. Misalnya roti, ya kan, 1/2 sampai 1 potong, ini contohnya. Nah, itu tadi adalah penggunaan huruf kapital menurut ejaan yang disempurnakan, ya, atau EYD. Jadi jawaban yang benar yaitu iya, benar sekali. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 4. Bacalah cerita di bawah ini. Bawang merah dan bawang putih. Bawang putih adalah perempuan yang baik hati, suka menolong dan rajin. Sedangkan saudaranya bawang merah merupakan wanita yang jahat, iri hati dan dengki. Suatu hari, bawang putih mendapatkan sebuah labu dari nenek sihir yang berisi emas. Bawang merah juga mendapat labu tetapi berisi ular dan hewan-hewan kecil berbisa. Nah, amanat dari kisah di atas adalah, yuk kita bahas dulu. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam bacaan. Biasanya amanat atau pesan dalam bacaan itu bersifat positif untuk membaca, ya, memotivasi pembaca, ya, mengajak ke kebaikan pembaca. Nah, amanatnya dalam kisah di atas apa? Ya, coba yang A. Tiap orang tidak selalu memiliki nasib baik. Tidak tepat ya, salah. Yang B, perbuatan baik akan mendapat kebaikan pula. Apakah iya? Kita simpan dulu jawabannya. Yang C, perbuatan baik dibalas keburukan. Salah ya, tidak tepat. Yang D, dengan iri hati dapat memperkaya diri. Juga tidak tepat. Berarti yang tepat adalah jawaban B. Perbuatan baik akan mendapatkan kebaikan pula. Dibuktikan dalam bacaan ini bahwa bawang putih ini memiliki sikap yang baik hati, suka menolong. Dia mendapatkan labu yang berisi emas, sedangkan bawang merah ya memiliki sikap yang jahat, iri hati dan dengki. Dia mendapatkan labu yang berisi ular dan hewan-hewan kecil berbisa. Nah, sesuai dengan perilakunya, sesuai dengan sifatnya, ya, apa yang ia dapatkan. Kalau kita memanen kebaikan, kalau kita menanam kebaikan, kita juga akan memanen kebaikan pula. Gitu ya, Nana. Jadi jawaban yang benar adalah B. Kita ke soal nomor 5. Perhatikan paragraf di bawah ini. Hari ini, Randi tidak masuk sekolah. Ia sakit demam dan kepalanya pusing. Ini terjadi sejak kemarin sekolah. Ia ikut-ikutan kawannya bermain hujan-hujanan. Biasanya Randy selalu membawa jas hujan saat musim hujan seperti ini. Namun entah kenapa kali ini tidak. Nah, kalimat saran yang tepat untuk Randy adalah, kita bahas dulu. Nah, biasanya dalam kalimat saran diawali dengan kata sebaiknya atau seharusnya. Nah, saran berisi yang membangun atau memotivasi. Nah, coba kita lihat pilihan gandanya. Yang A, sebaiknya. Ya, kita lihat kalimatnya. Sebaiknya Randi tidak mengikuti temannya bermain hujan-hujanan. Nah, kita simpan dulu. Yang B, seandainya. Nah, seandainya itu kan berandai-andai ya. Tidak tepat jawabannya, bukan saran, bukan kalimat saran. Yang C, jas hujan memang dapat melindungi Randy dari derasnya air hujan, juga tidak saran. Kita dilihat yang D. A dan D diawali dengan kata sebaiknya. Tapi kita lihat ya kalimat seutuhnya bagaimana. Yang D, sebaiknya Randy memakai jas hujan saat hujan-hujanan. Mana yang lebih tepat? Iya, betul sekali. Yang lebih tepat adalah
A. Sebaiknya Randi tidak mengikuti temannya bermain hujan-hujanan. Kita lihat di sini, karena Randy ikut kawannya bermain hujan-hujanan. Jadi, sarannya itu disesuaikan dengan bacaannya. Ya, jangan asal memilih, tetapi kita kaitkan dengan kalimat atau paragraf yang ada. Nah, jawaban yang benar adalah A. Sebaiknya Randy tidak mengikuti temannya bermain hujan-hujanan. Begitu ya, anak-anak ya. Lanjut ke soal nomor 6. Nah, ada teks wawancara di sini. Dimas dan pedagang. Kita diminta untuk mengisi kalimat percakapan yang kosong ini. Nah, kalau ingin mengetahui apa sih isi dalam kalimat ini, ya kan? Karena Dimas adalah pewawancara, pasti akan bertanya, iya kalimat pertanyaan A sampai D kalimat pertanyaan semua ya. Tetapi kalian harus perhatikan jawaban dari pedagangnya. Nah, ada kaitannya pertanyaan dengan jawaban pedagang ini. Nah, apa itu? Kita lihat satu-satu pilihan gandanya. A. Apa yang akan terjadi dengan pelanggan? Kita cocokkan dengan jawaban pedagang. Ya, harus sabar dan ramah. Tidaknya nyambung, salah yang A. Bagaimana cara menghadapi pelanggan? Ya harus sabar dan ramah. Cocok ya jawabannya. Iya, jawabannya yang B. C dan D otomatis salah. Nah, ketika menjawab soal di atas, sebaiknya baca kalimat setelahnya untuk mengetahui kalimatannya yang pas dengan jawabannya. Begitu ya, anak-anak. Berarti yang tepat atau jawaban yang benar adalah yang B. Benar sekali. Lanjut ke nomor 7. Nah, di sini ada puisi. Buku. Aku senang membaca buku, karena buku sumber ilmu. Setiap hari aku sempatkan baca buku, agar ilmuku bertambah. Di buku aku temukan setumpuk ilmu. Amanat lagi. Amanat yang sesuai dengan puisi tersebut adalah sebaiknya, ini ada saran ya, sebaiknya setiap hari kita titik-titik di sini nih. Ada pada kalimat baris ketiga. Setiap hari aku sempatkan baca buku agar ilmuku bertambah. Nah, di sini amanat yang sesuai puisi tersebut adalah sebaiknya setiap hari kita apa? Membaca buku. Untuk apa? Menambah ilmu. Nah, di sini sudah ada kata kuncinya, jawabannya. Jawaban yang benar adalah A. Iya, pintar sekali. Membaca buku untuk menambah ilmu. Jadi, amanat itu apa? Amanat adalah pesan yang terkandung dalam bacaan atau puisi di atas. Biasanya, amanat atau pesan dalam bacaan bersifat positif untuk pembaca. Paham ya? Jadi, jawaban yang benar adalah A. Kita bahas selanjutnya nomor 9. Nah, nomor 9 di sini, bacalah cerita berikut. Hartini, temanku pemain bulu tangkis yang hebat. Dia memiliki pukulan yang sempurna. Kok di kanan atau di kiri dapat diatasi dengan kekuatan pukulan yang sama. Apalagi kok dari arah lurus akan disambarnya dengan cepat. Gerakan smash-nya sangat cepat dan arah yang akurat. Semua pukulannya membuat lawan-lawannya mengalami kesulitan besar. Ide pokok paragraf tersebut adalah, nah, ide pokok biasanya terletak pada kalimat utama. Kita lihat kalimat utamanya. Hari ini temanku pemain bulu tangkis yang hebat. Berarti kan Hartini ini merupakan pemain bulu tangkis yang hebat. Coba kita lihat, apakah ide pokoknya di sini ada A. Hartini dapat mengalahkan lawan. Salah ya, tidak tepat. B. Hartini pemain bulu tangkis yang hebat. Nah, ini jawaban yang benar. Yang B. Iya, jawaban yang benar adalah B. Paham ya? Ide pokok kan berulang-ulang. Lanjut, maaf ini terbalik. Soal nomor 8. Bacalah cerita berikut. Kerajaan Tanah Sumedang diperintah raja dan yang adil dan bijaksana. Sang raja mempunyai seorang anak bernama Putri Arum. Suatu ketika, Putri Arum mengidap penyakit kulit yang menjijikan. Raja mengadakan sayembara. Siapa yang dapat menyembuhkan Putri Arum?
Jika laki-laki akan dijodohkan, jika perempuan akan dijadikan saudara. Nah, Bujang Trindil, pembantu setia Dang Anggana, mengikuti sayembara. Ia segera pergi mencari obat. Ia berjalan mendaki gunung tinggi dan menjelajah hutan belantara. Karena lelah, ia tertidur di bawah pohon rindang dan bermimpi. Dalam mimpi itu, ia disuruh membuat sumur. Sumur itu akan mengeluarkan air panas sebagai sarana menyembuhkan Putri Arum. Ketika terbangun, Bujang Trindil segera melakukan seperti dalam mimpinya. Keajaiban terjadi. Setelah Putri Arum mandi dengan air sumur itu, penyakit kulitnya lenyap. Akhirnya, Bujang Trindil mendapatkan hadiah. Namun, hadiah itu ia serahkan kepada tuannya, Dang Anggana. Menikahlah Dang Anggana dengan sang Putri Arum. Bujang Trindil merasa lega dan bahagia. Nah, watak Bujang Trindil dari cerita tadi dalam bacaan tersebut apa? Coba kita lihat satu persatu ya. A. Penyabar dan pekerja keras. Iya, dia pekerja keras. Dia tidak kenal lelah mencari solusi bagaimana biar si Putri Arum ini sembuh. Penyabar, iya. Bujang Trindil sangat penyabar. Walaupun dia mendapatkan hadiah, tetapi hadiah itu diserahkan kepada tuannya, Dang Anggana, agar Dang Anggana bisa menikah dengan sang Putri Arum. Jawaban yang tepat yaitu iya A. Kalau yang B, setia dan rela berkorban, tidak ya. Yang C, penyayang dan penurut, juga tidak tepat. Yang D, bekerja keras dan penurut, juga tidak tepat. Karena bukan penurut ya, tetapi si Bujang Trindil ini ikhlas memberikan, bukan disuruh orang atau diminta oleh seseorang untuk menyerahkan hadiahnya. Iya, yang tepat adalah A, penyabar dan pekerja keras. Nah, watak adalah sifat yang melekat pada tokoh. Untuk mengetahui watak tokoh, kalian harus baca dan pahami seluruh teks atau bacaan. Nah, jawaban yang benar tadi adalah B. Soal terakhir ya. Maaf, ini tulisannya harusnya 10. Nah, soal ke-10, bacalah teks berikut. Diana selalu mengawali belajar dengan berdoa. Setelah berdoa, ia membaca buku secara utuh. Selanjutnya, ia membuat catatan baru menyelesaikan soal latihan. Begitulah cara Diana belajar. Nah, ada pertanyaan, bagaimana cara Diana belajar? Kita lihat satu persatu. Di sini, Diana belajar dengan mengawali doa, membaca buku, membuat catatan baru menyelesaikan soal latihan. Kita lihat, yang pertama urutannya apakah benar? Yang pertama mengerjakan soal latihan, tidak ya? Salah. Sudah terlihat salah. Karena menyelesaikan soal latihan itu di akhir. Yang B, berdoa, benar. Membaca buku seutuhnya. Membuat catatan, ya benar sekali membuat catatan. Dan yang terakhir, yaitu menyelesaikan soal latihan. Iya, yang B sudah tepat. Coba kita lihat yang C, membaca semua buku. Benar, secara utuh. Mengerjakan soal, salah ya. Mengerjakan soal adalah yang terakhir. Kalau yang D, berdoa agar dapat menyelesaikan soal, kemudian membaca secara keseluruhan, juga tidak tepat. Yang tepat adalah yang B. Ya, dengan cara memahami dengan seksama bacaan teks di atas ini, jawaban nomor 10 bisa kita temukan dengan cepat. Jawaban yang benar adalah yang mana tadi? Iya, betul sekali. Yang D. Ya. Yang B jawaban yang benar. Nah, itu adalah soal terakhir ya. Soal nomor 10. Kalian silahkan dicocokkan dengan jawaban kalian. Bagaimana? Apakah ada yang salah satu, salah dua, atau salah semuanya? Kalau masih salah semuanya, berarti kalian harus belajar lagi, membaca, dan berlatih soal-soal. Untuk hari ini, sekian ya dari Bu Mel untuk pembahasan bahasa Indonesia dari mulai nomor 1 sampai dengan nomor 10. Silakan anak-anak mencocokkan dan memahami mana yang salah, mana yang benar. Ya, semoga bermanfaat ilmunya ya. Cukup ya untuk pembahasan bahasa Indonesia dari Bu Melisa. Semoga bermanfaat.
dan bisa dipahami. Kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.